Assalamualaikum. Welcome back to Science Class. Yes, with me, Syahida Ainaya. Okay, without any further ado, let's get started. Yes, today we will learn about sound atau bunyi. So, what is the definition of sound? Apa itu bunyi? Oke, mari kita cari tahu apa itu bunyi. Bunyi merupakan gelombang longitudinal yang timbul oleh benda yang bergetar dan merambatkan energi gelombang di udara sampai terdengar. Untuk lebih jelasnya, mari kita cari tahu lebih dalam. Nah, bunyi juga memiliki frekuensi bunyi. Ada 3 klasifikasinya. Yang pertama infrasonik, kedua audiosonik, dan yang ketiga ultrasonik. Untuk frekuensinya itu berbeda-beda. Dari kurang dari 20 Hz hingga lebih dari 20.000 Hz. Yes, and next are about karakteristik bunyi. Tinggi, rendah, dan kuat lemah bunyi. Tinggi rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Semakin besar frekuensinya, maka bunyi akan semakin tinggi nada dan begitu sebaliknya. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari lebih dalam lagi. Next are about karakteristik of sound atau karakteristik bunyi. Yang pertama, nada. Nada merupakan frekuensi getaran yang teratur, yaitu nada. Seperti do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, and next are karakteristik bunyi, yaitu warna atau kualitas bunyi atau suara khas yang terdengar dari alat musik yang berbeda-beda. Nah, ini disebut timbre. Contohnya, misal nih, jika kita bermain gendang dengan trompet, hasilnya suaranya akan berbeda, bukan? Ya, itu kita sebut timbre. Oke, and the next characteristic sound are resonansi. Resonansi merupakan ketika ikut bergetarnya udara di sekitar membuat suara terdengar lebih keras. Resonansi terjadi dalam kolom udara. Nah, untuk contoh resonansi adalah pada alat musik tradisional kita, yaitu gamelan. Ketika kita memukul gamelan akan bergetar dan juga mengeluarkan suara. Oke, that's resonansi. And the next are Next is karakteristik bunyi, yaitu pemantulan bunyi. Ini terbagi 2, yaitu gaung dan juga gema. Nah, mari kita lihat apa perbedaan dari gaung dan gema itu. Perbedaannya adalah yang pertama, gaung datangnya bunyi pantul, yaitu saat bunyi asli belum selesai diucapkan. Sebaliknya dengan gema, jarak sumbernya untuk gaung itu dekat, berbanding terbalik dengan gema, yaitu jauh. Bunyi yang terdengar untuk gaung itu tidak jelas, sedangkan gema itu sangat jelas, atau bisa berulang kali 2 kali. Contohnya, saat di studio musik untuk gaung, atau ketika kita berteriak di gedung kosong, itu untuk gema. Oke. And next we will discuss about sonar. Yes, sound navigation and ranking. Nah, apa ini? Mari kita simak penjelasannya lebih dalam lagi mengenai sonar. Ya, sonar apa ya? Sonar itu
Contohnya, kita perhatikan pada kapal. Nah, di kapal itu ada dua benda yang disebut transducer dan detektor. Nah, transducer akan mengubah sinyal listrik menjadi gelombang ultrasonik yang dipancarkan ke dasar laut. Pantulan dari gelombang tersebut akan menimbulkan efek gema atau eko dan dipantulkan kembali ke kapal. Kemudian ditangkap oleh detektor. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut gambarnya bisa diperhatikan. Terdapat transducer dan juga detektor di bagian kapal. Ini menjadi alat navigasi kapal atau mengukur kedalaman laut. Nah, diperhatikan ya. Oke, next. Apa ya? Next we will learn about masih tentang sonar. Yaps, hewan yang menggunakan sonar. Ada dua. Yang pertama lumba-lumba, yang kedua apa itu? Yaitu adalah kelelawar. Oke, untuk lumba-lumba, bagaimana lumba-lumba memiliki sonar? Lumba-lumba memiliki sonar itu untuk mengetahui benda atau makhluk lain di depannya dengan cara memantulkan suaranya sendiri atau mengeluarkan suara, maka suara itu dipantulkan kembali ke dirinya, maka lumba-lumba bisa mengetahui keberadaan benda atau makhluk yang ada di depannya. Seperti itu. Lalu, bagaimana untuk kelelawar? Yes, bat atau kelelawar itu memiliki ekolokasi. Apa itu? Itu kemampuan untuk mendeteksi atau untuk mengetahui benda atau makhluk lain sebagai sasarannya. Jadi, kelelawar bisa mengetahui atau bisa bergerak terbang malam hari menggunakan ekolokasi. Oke. Confused? Okay, we have the next one here. Next one is cara menghitung kedalaman laut. Nah, di sini terdapat rumus yaitu S sama dengan V kali T per 2, di mana S adalah kedalaman laut, V adalah kecepatan gelombang ultrasonik, dan T adalah waktu tiba gelombang ultrasonik. Bingung? Oke, tidak apa-apa. Mari kita coba dengan satu soal berikut ini. Dari permukaan air laut, sinyal bunyi dikirim ke dasar laut. Sinyal tersebut diterima kembali setelah 12 second. Jika cepat rampat bunyi dalam air adalah 1800 meter per second, maka kedalaman laut di tempat itu adalah, ya caranya itu menggunakan rumus yang tadi. Tinggal masukkan saja V yaitu 1800 meter per second dengan T 12 second. Nah, kita hitung V dikali T dibagi 2. Maka hasilnya akan mendapatkan jawaban S. Nah, S-nya itu berapa? Yap, 10.800 meter. Maka kedalaman laut diketahui 10.800. Oke, that's all for our discussion today. Thank you very much and see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.